di atas tanah yang dibeli oleh Nabi Muhammad dari 2 orang anak yatim yang berada dalam asuhan As'ad bin Zurarah. Jadi Nabi menunjuk satu tempat, satu tanah, kemudian beliau menginstruksikan kepada para sahabat untuk membangun masjid, dan ternyata tanah ini dimiliki oleh 2 orang yatim piatu. Pada saat 2 anak kecil ini mendengar bahwa tanahnya diinginkan oleh Nabi sebagai masjid, mereka dengan sukarela menghibahkan tanah tersebut kepada Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad menolak dengan halus hibah tersebut dan memilih untuk membelinya. Ini pelajaran yang harusnya menyadarkan kita semua bahwa dalam Islam itu mengorbankan sebagian dari harta kita adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kenapa masjid, Bapak Ibu sekalian? Masjid ini adalah tempat di mana perbedaan suku, perbedaan warna kulit, perbedaan status sosial tidak ditemukan di dalamnya. Orang itu kalau masuk ke masjid, semua adalah sama. Di hadapan Allah, semua adalah sama. Sujudnya kepada Tuhan yang sama, menghadap kepada kiblat yang sama. Hanya masjid satu-satunya bangunan yang mampu melebur perbedaan strata sosial sehingga semua orang setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam kaidah fikih, dalam fikih itu ada sebuah hukum menarik Bapak Ibu sekalian, bahwa biasanya kalau kita dengan orang yang usianya lebih sepuh, atau mungkin dengan orang yang jabatannya lebih tinggi, itu biasanya kita memberikan privilege, memberikan keistimewaan, mempersilahkan beliau untuk lebih dulu. Jadi seumpama komat, terus di soft depan ini ada yang kosong. Kemudian di antara yang sedang menunggu komat tadi ada orang yang usianya lebih sepuh dari kita, atau mungkin yang punya jabatan lebih tinggi. Biasanya budaya kita adalah mempersilahkan beliau untuk menempati soft yang paling depan. Dalam fikih, hal ini dikategorikan tidak tepat. Karena di dalam masjid itu prinsipnya adalah siapa yang datang terlebih dahulu, dialah yang menempati soft pertama. Di luar bisa jadi hal ini dipraktikkan, tetapi ketika orang masuk ke dalam masjid, maka sekat-sekat sosial ini menjadi hilang. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membangun sebuah komunitas yang meskipun memiliki perbedaan kultur budaya, memiliki perbedaan strata sosial, semuanya setara dan dibingkai dalam bingkai besar yang dikenal dengan istilah akidah Islam. Jadi apapun warna kulitnya, apapun sukunya, berapa banyak harta yang dia miliki, maka ketika dia masuk ke tempat ini, semuanya adalah memiliki Tuhan yang sama, Tuhan yang satu. Itulah kenapa Nabi Muhammad menjadikan masjid sebagai pekerjaan pertama yang beliau pilih sesampainya di kota Madinah. Nah, masjid ini sekaligus juga renungan bagi kita semua. Masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad itu tidak hanya memiliki fungsi ataupun hubungan ke atas, tetapi juga memiliki fungsi sosial. Ini mungkin yang hari ini perlu untuk kita sadari bahwa masjid kita hari ini itu lebih banyak, mohon maaf, di beberapa kesempatan justru menjadi beban bagi umat Islam. Contohnya mungkin untuk biaya perawatannya saja harus narik iuran dari jamaah. Untuk bikin kegiatan dakwah tertentu juga menghimpun dana dari masyarakat. Jadi satu sisi masjid kehilangan fungsi untuk memberdayakan umat.
Di era Rasulullah, masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan potensi umat. Inilah yang saat ini harus kita kembalikan kepada masjid-masjid kita. Masjid kita hari ini hanya terbatas pada urusan ibadah semata. Sholat, selesai sholat sudah, tidak ada kegiatan yang lain. Kita jarang melihat ada masjid itu yang buka 24 jam, sehingga kalau ada anak muda yang belum ketemu pasangannya atau belum ketemu jodohnya, galau, itu datangnya ke masjid terus kemudian sholat tahajud. Yang lebih banyak buka di jam tengah malam apa Bapak Ibu sekalian adalah ya kalau yang baik alhamdulillah seperti warung-warung kopi tengah malam. Tapi kan juga ada yang bukanya tengah malam tapi konotasinya negatif. Kayak ya yang bau-bau malam itulah pokoknya. Yang ada kupu-kupu malamnya juga kadang. Bisa jadi mereka menempuh cara seperti itu karena mereka tidak punya pilihan yang positif. Karena yang baik ini tidak menyediakan fasilitasnya sehingga mereka memilih yang tidak baik. Nah, ini masjid. Makanya Rasulullah itu yang pertama dilakukan adalah membangun masjid sebagai institusi umat Islam. Setelah masjid, setelah kantornya ada, setelah istana masyarakatnya ada, kemudian beliau beralih ke strategi yang kedua, yaitu mempersaudarakan sahabat Ansor dan Muhajirin. Ansor itu orang asli penduduk kota Madinah. Muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah, pindah dari Makkah ke Madinah. Bapak Ibu sekalian, ada satu catatan menarik yang perlu kita ketahui sebelum berdiskusi lebih jauh tentang ukhuwah ataupun persaudaraan. Orang-orang Makkah, Bapak Ibu sekalian, itu karakteristiknya adalah pengusaha. Orang-orang Makkah itu biasanya dagang. Orang-orang Makkah itu kalau dikasih modal, cuan. Beda dengan orang Madinah. Kalau orang Madinah itu dia tidak pandai berdagang, tetapi mereka punya keistimewaan dan keunggulan di dunia pertanian. Makanya kalau Bapak Ibu yang sudah pernah ziarah ke Makkah dan ke Madinah, dari aspek geografis akan nampak. Kalau di Makkah itu agak susah nyari yang hijau-hijau itu susah. Kecuali di Arafah. Arafah saja pohonnya dikirimkan dari Indonesia saat itu oleh Presiden Ahmad Soekarno. Tapi kalau Bapak Ibu masuk ke kota Madinah, itu hijau semua. Udaranya lebih lembut, lebih sejuk dibandingkan dengan kota Makkah. Karakter iklimnya pun sudah berbeda. Nah, ketika orang Makkah datang ke Madinah, mereka mengalami yang disebut kalau bahasa anak sekarang itu apa namanya? Shock culture. Jadi kayak apa ya? Budayanya itu tidak sama dengan biasanya. Biasanya dagang terus tiba-tiba disuruh pegang cangkul. Biasanya pegang uang, sekarang pegang arit. Maka mereka kebingungan. Bahkan banyak cerita orang-orang Makkah itu ketika datang pertama kali ke Madinah, itu mereka kesulitan makan sehingga mereka berkumpul di Masjid Nabawi dan nempel dengan rumahnya Nabi Muhammad, mereka itu makannya dari rumah Nabi. Yang kita kenal dengan nama Ashabus Suffah. Suffah itu penghuni teras Masjid Nabawi. Salah satu alumninya adalah salah seorang perawi hadis yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu ya lulusan teras masjid. Kalau teras masjidnya zaman Nabi, lulusannya orang alim-alim semua ya. Nah ini terjadi shock culture. Sehingga Nabi Muhammad berpikir keras bagaimana caranya menciptakan mekanisme, menciptakan sistem yang kemudian bisa merekatkan dua perbedaan antara Muhajirin dan Ansor. Sehingga akhirnya Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad untuk menciptakan konsep ukhuwah, persaudaraan antara Muhajirin dengan Ansor. Dulu sebelumnya, pada saat pertama kali digagas oleh Nabi, ukhuwah itu punya kompensasi materi. Artinya, kalau ada orang Muhajirin bersahabat atau bersaudara dengan orang Ansor,
kemudian orang Ansornya meninggal, maka orang Muhajirin ini bisa mewarisi hartanya. Dulu awal-awalnya seperti itu. Tapi setelah berjalan lama konsep ini berhasil, maka direvisi oleh Allah dan kemudian hukum mewaris itu dikembalikan pada hukum asal, yaitu hukuman darah atau hubungan nasab. Nah, Rasulullah menciptakan ukhuwah ini karena Rasulullah ingin masing-masing orang Ansor itu punya tanggung jawab moral. Yang penting dari persaudaraan itu adalah konsekuensinya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bersaudara, maka apa yang harus dilakukan terhadap saudara kita? Orang-orang Muhajirin yang menderita kesulitan ekonomi, tidak punya tempat tinggal, dipersaudarakan oleh orang Ansor, sehingga kemudian banyak kita mendengar cerita. Ada orang Ansor itu yang kemudian berkata, saya punya rumah 2, sekarang kamu pilih yang mana kamu suka, kamu tinggali. Saya punya harta sekian banyak, akan saya bagi 2, separuh untuk kamu dan separuh untuk saya. Tujuannya adalah menciptakan konsep yang dalam bahasa Arab itu diistilahkan dengan nama at-takaful al-ijtimai. Bahasa gampangnya sekarang adalah prinsip gotong royong. Itu dipraktekkan oleh Nabi Muhammad pada saat itu. Bahkan Nabi Muhammad pada hari itu mengeluarkan aturan setiap orang yang panen kurma dari setiap perkebunan itu harus menyisihkan kurmanya untuk di-collecting, dikumpulkan bersama, dan kemudian digunakan untuk membantu proses kehidupan orang-orang Makkah yang berada di kota Madinah. Jadi prinsip-prinsip ekonomi yang sekarang kita kenal dengan gotong royong, ta'awun, kolaborasi dan sebagainya, ya 11-12 sudah dipraktekkan sejak lama. Nah, ini yang disebut dengan ukhuwah. Jadi Rasulullah ingin orang-orang yang terlantar ini kemudian mendapatkan solusi atas permasalahannya. Nah, inilah tugas seorang pemimpin, Bapak Ibu sekalian. Pemimpin itu orientasinya adalah kemaslahatan umat. Makanya dalam fikih itu ada kaidah tasarrufur ra'i 'alar ra'iyah manutun bil maslahah. Interaksi kebijakan seorang pemimpin itu harus didasarkan atas kemaslahatan masyarakat. Jadi tidak boleh pemimpin itu karena dia menjabat, dia punya otoritas, dia kemudian membuat aturan yang menguntungkan kelompoknya sendiri. Tidak seperti itu. Dalam Islam, maslahah ammah atau kepentingan umum itu berada di atas segalanya. Bahkan syariat Islam itu diciptakan dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan umum. Itulah yang kedua yang disebut dengan ukhuwah. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah menciptakan aturan. Kalau sekarang mungkin bahasa yang tepat atau yang mewakili istilah hari ini adalah konstitusi. Atau yang mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar atau pernah googling yang kita kenal dengan istilah Piagam Madinah. Piagam Madinah itu mengatur antara orang Islam dengan orang Islam, antara orang Islam dengan orang Yahudi. Makanya salah satu yang menjadi rujukan negara ini dibangun dengan sistem demokrasi Pancasilanya itu adalah Piagam Madinah. Makanya dari kejadian ini ada beberapa ulama, salah satu tokoh terkenal juga di Indonesia, Profesor Said Akil Siraj, itu beliau berpendapat bahwa Madinah itu bukan negara Islam. Madinah adalah negeri sipil. Sipil itu tidak berafiliasi ke agama tertentu, tetapi ada agama yang dominan dan agama ini mampu mengatur kepentingan seluruh umat beragama di dalamnya. Dan pendapat ini juga banyak dikutip oleh para ulama. Ya, makanya kalau ditanya Indonesia itu sudah Islam atau belum, ya jawabannya sudah. Kenapa? Karena di Indonesia ini banyak sekali kegiatan keislaman yang bisa dijalankan dengan sangat leluasa. Bapak Ibu kalau mau tadarus itu sampai jam 12 malam pun tidak ada yang ngamuk kan. Tapi itu kebablasan ya, tidak betul itu. Kita mau bikin acara buka on the road
juga orang tidak marah. Meskipun mungkin banyak dari mereka yang jengkel. Ini orang pada ngapain bikin jalanan macet. Kita mau bikin kegiatan syiar seperti apapun tidak dipermasalahkan. Ini bukti bahwa negeri ini sudah banyak menjalankan ajaran-ajaran Islam. Nah, Madinah pada saat itu juga demikian, Bapak Ibu sekalian. Jadi umat Islam dengan orang Yahudi itu hidup berdampingan. Hidup berdampingan, bahkan dalam banyak literatur disebutkan, kalau Bapak Ibu nanti memperbanyak bacaan, nanti bisa dicari, awalnya Bapak Ibu sekalian, penguasa ekonomi Madinah itu orang-orang Yahudi. Awalnya yang menguasai ekonomi Madinah atau pasar kota Madinah itu adalah orang-orang Yahudi. Tapi pasca kedatangan sahabat Muhajirin, permainannya berubah. Hanya dalam hitungan beberapa tahun, maka pasar Madinah atau ekonomi kota Madinah sudah dikuasai oleh umat Islam. Jadi ini menunjukkan bahwa kehidupan di Madinah ini sangat heterogen, sangat beragam, atau kalau pakai istilah kita ya bineka lah ya, beraneka ragam agama, keyakinan, suku, itu semua bisa hidup berdampingan di bawah piagam Madinah. Jadi kalau dibilang Islam itu tidak kenal dengan konstitusi, salah. Kalau dibilang Islam nggak kenal dengan yang namanya undang-undang dasar dan landasan negara, salah. Dia tidak pernah baca sejarah. Rasulullah sejak 1400 tahun yang lalu sudah menggagas yang disebut dengan piagam Madinah. Jadi itu adalah 3 hal yang dilakukan oleh Rasulullah ketika pertama kali datang di kota Madinah. Yang pertama adalah mendirikan masjid, tetapi bukan sembarang masjid, bukan masjid yang hanya untuk tempat ibadah saja, tidak, tetapi juga untuk hal-hal sosial lainnya. Yang kedua adalah mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan ansor. Dan yang ketiga adalah menciptakan konstitusi yang mengatur interaksi sosial orang-orang yang hidup di dalam kota Madinah. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan di kesempatan yang baik ini. Semoga menjadi penambah informasi terkait dengan sejarah Nabi Muhammad. Dan insya Allah besok kita akan lanjutkan kajiannya dengan perang pertama yang dialami oleh orang Islam. Jadi tidak pernah punya pengalaman perang, tapi harus perang. Seperti apa kelanjutannya, kita lanjutkan besok siang. Itu saja Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf, dan marilah kita akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teroran? Teroran?